Hai semua, kali ini saya buat bolu pandan mini seres yang rasanya enak, bolunya lembut dan empuk serta aromanya wangi banget. Buatnya sangat mudah dan anti gagal. Meski hanya menggunakan satu butir telur, tapi hasilnya banyak banget. Ini cocok banget kalau teman-teman pengen jadikan ide jualan yang modalnya hemat, rasanya enak dan dijamin laris manis. Kue ini juga cocok banget dijadikan isian snack box ataupun suguhan saat ada acara karena beneran rasanya enak, bolunya super lembut dan empuk banget. Yuk langsung aja kita ke cara pembuatannya. Pertama-tama siapkan wadah bersih serta kering, masukkan telur sebanyak satu butir, pastikan masih fresh, suhu ruang dan masih baru ya teman-teman. Lalu tambahkan gula pasir sebanyak 180 gram atau sekitar 9 sendok makan, SP sebanyak 1 sendok teh, pastikan SP-nya masih bagus dan suhu ruang. Kemudian ini akan saya mixer, gunakan kecepatan rendah terlebih dahulu sampai semuanya tercampur rata. Kalau udah tercampur rata semua, baru kita mixer menggunakan kecepatan paling tinggi. Ini kita mixer selama 3 menit sampai mengembang serta kental ya teman-teman. Setelah 3 menit, teksturnya udah mengembang dan kental, boleh kita matikan mixernya terlebih dahulu. Selanjutnya, saya menambahkan santan sebanyak 250 ml, boleh menggunakan santan segar ataupun santan instan yang ditambah dengan air. Kemudian ini akan saya mixer, gunakan kecepatan rendah terlebih dahulu. Nah, kalau udah rata, baru kita naikkan speednya, kita mixer dengan kecepatan paling tinggi selama 5 menit sampai mengembang. Kalau udah tercampur rata dan udah mengembang, kita matikan mixernya. Selanjutnya, kita siapkan saringan dan akan saya masukkan tepung terigu sebanyak 250 gram atau sekitar 25 sendok makan. Ini akan saya ayak terlebih dahulu supaya mudah mencampurkannya serta tidak ada bahan yang menggumpal ataupun bergerindil ya teman-teman. Selanjutnya ini akan saya mixer, gunakan kecepatan rendah, sebelum dimixer diaduk-aduk terlebih dahulu supaya tepungnya tidak berterbangan kemana-mana. Ini dimixer sebentar aja ya teman-teman sampai tercampur rata. Kalau udah rata, matikan mixernya, kemudian akan saya masukkan baking powder sebanyak setengah sendok teh, lalu tambahkan garam sebanyak setengah sendok teh, serta vanili sebanyak 1 sendok teh. Boleh menggunakan vanili cair ataupun yang bubuk ya teman-teman. Kemudian di mixer, gunakan kecepatan rendah dan ini di mixer sampai tercampur rata dan tidak perlu terlalu lama, cukup sampai tercampur rata aja. Setelah dimixer rata, akan saya lanjut aduk dengan spatula supaya memastikan bahwa bahannya udah tercampur semua, tidak ada yang mengendap pada bagian bawah. Untuk teksturnya sendiri ini tidak terlalu kental ya teman-teman. Selanjutnya saya masukkan perasa pandan dan supaya warna hijau yang dihasilkan jadi lebih cantik, saya menambahkan sedikit pewarna makanan berwarna coklat. Selanjutnya ini akan saya aduk dengan spatula sampai semua bahannya tercampur rata ya teman-teman. Kalau udah tercampur rata semua, masukkan ceres coklat sebanyak 40 gram dan ini kita aduk kembali. Ini diaduk secara perlahan ya teman-teman sampai tercampur rata. Usahakan jangan sampai ceresnya patah ya teman-teman. Dan kalau udah tercampur rata, adonan ini kita masukkan ke dalam plastik segitiga supaya mudah memasukkan ke dalam cetakan. Saya menggunakan cetakan putu ayu, jangan lupa diolesi dengan minyak sayur ke seluruh permukaan cetakannya. Kemudian akan saya isi adonan ke dalam cetakan sampai penuh ya teman-teman. Lakukan hal yang sama ke semua cetakan sampai adonannya habis. Untuk ide jualan, teman-teman boleh sesuaikan aja untuk isi adonan dan ukuran cetakan.
Dan pada tahap ini, boleh kukusannya kita panaskan terlebih dahulu, supaya setelah selesai kita isi adonan ke dalam cetakan langsung aja kita kukus. Pastikan jika air kukusan sudah mendidih dan terlihat uap airnya juga sudah banyak, langsung aja kita kukus kuenya. Ini tidak perlu diberi jarak, tidak masalah berdempetan, akan saya kukus selama 15 menit, gunakan api sedang cenderung kecil, supaya permukaan atasnya rata dan tidak pecah. Kita kukus sampai matang ya teman-teman. Setelah 15 menit, bolu pandan mini seresnya udah matang, langsung aja kita buka tutup kukusannya dan seriusan ini aromanya wangi banget ya teman-teman. Langsung aja kita keluarkan kue dari kukusan dan selagi masih panas langsung lepaskan kue dari cetakan supaya kuenya tidak lengket. Dan kita lanjut mengukus sisa adonan sampai adonannya benar-benar habis. Nah ini dia tampilan dari bolu pandan mini seresnya udah matang semua, cantik dan cakep banget. Hasilnya juga banyak banget, dan satu resep saya dapat sebanyak 26 buah, lumayan banget kalau dijadikan ide jualan. Yang modalnya hemat, buatnya sangat mudah dan dijamin laris manis karena rasanya beneran enak. Bisa dilihat kuenya juga mulus dan tidak lengket pada cetakan, tampilannya juga menul-menul dan gembul banget. Ketika saya tekan berasa banget lembut dan empuknya, ketika dibelah kelihatan juga seratnya halus. Seriusan aroma pandan dan seres ini beneran wangi. Dan saya jamin ini rasanya beneran enak, manisnya pas, gurih pandannya berasa dan santannya juga berasa, serta ada manis-manis dari coklat seresnya ya teman-teman. Pokoknya resep ini rekomen banget teman-teman cobain di rumah. Kue ini sangat mudah dibuat, rasanya juga enak dan resepnya anti gagal. Terima kasih sudah menonton video saya, semoga bermanfaat, selamat mencoba, sampai jumpa di video selanjutnya.